Hello, welcome to my channel. Jadi di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara pemasangan seal mechanical water pump dan seal pada water pump ya. Jadi teman-teman bisa simak video ini sampai selesai. Caranya sangat mudah dan sangat simpel, cocok untuk bagi kita pemula. Nah, ini adalah water pumpnya. Pertama, setelah kalian bersihkan, untuk langkah pertama kalian pasang dulu seal yang kecil ini. Ini sealnya itu tujuannya agar oli tidak masuk ke water pump dan agar air radiator tidak masuk ke dalam mesin. Biasanya disebabkan oleh seal ini ya. Jadi teman-teman pasang. Untuk cara pemasangannya jangan sampai terbalik. Untuk yang bagian ini, bagian ada colokan ini di bagian luar ya. Itu pemasangannya seperti ini. Bisa simak video ini aja. Cara pemasangannya sangat simpel, teman-teman bisa menggunakan mata sok dan jangan lupa dilupas sedikit oli ya untuk supaya masuknya itu mudah. Untuk pemasangannya seperti ini. Pertama ditekan sedikit sampai posisinya itu sama rata ya, jangan sampai miring. Kalau miring nanti bakalan bocor ya. Untuk pemasangannya digetok aja dengan mata sok. Saya menggunakan mata sok 24 ya. Saya gunakan di bagian belakangnya karena bagian belakangnya menetas. Digetok secara perlahan, jangan terlalu kuat ya, sambil diperhatiin sudah pas atau belum. Untuk posisi pasnya itu dia berada di sama rata dengan dudukan yang di bagian sampingnya, bagian di dalam water pumpnya itu. Ini sudah selesai, teman-teman lihat. Nah, dia rata di bagian itu ya, lihat. Nah, itu sama rata kan. Jangan sampai miring, pastikan semua sisinya itu sama rata, tidak ada yang miring supaya apa, supaya tadi tidak terjadi kebocoran. Itu sudah lihat secara jelas. Oke. Nah, detailnya seperti itu pemasangannya, jangan sampai terbalik ya. Sekali lagi saya ingatkan, kalau terbalik ya bakalan bocor nantinya. Nah, langkah selanjutnya teman-teman pasang seal mechanicalnya ini. Jadi untuk pemasangan seal mechanikalnya itu nggak mungkin terbalik sih. Kalau terbalik dia nggak bakalan masuk ya, dia seperti mangkok dia. Nah, untuk penggantian seal mechanical ini ya tujuannya buat mungkin teman-teman yang minim budget ya, ataupun yang budgetnya tidak cukup. Kalau ganti water pump yang satu set kan lumayan, kalau yang orien aja harga water pumpnya sudah hampir 300 ribuan. Jadi ini adalah cara simpelnya. Kalau teman-teman ganti seal mechanicalnya ya, teman-teman hemat ratusan ribu pokoknya. Intinya seperti itu. Langsung saja digetok secara perlahan. Nah, diposisikan sampai rata ya, sampai mangkuk itu benar-benar menempel pada dudukan water pumpnya. Setelah dia rata, jangan sampai miring pokoknya. Teman-teman getok aja sampai rata dan secara perlahan dan merata. Dan untuk setelah selesai kurang lebihnya seperti ini, dia rata ya, di bagian sisinya itu tidak ada yang renggang. Jangan lupa dibersihkan juga supaya lebih rapi hasilnya kita. Ya, sangat simpel untuk cara pemasangannya ya. Teman-teman pasti bisa, apalagi untuk kita yang pemula ya, pasti dijamin bisa. Nah, ini adalah o-ring water pumpnya itu pasang pada bagian itu, sekalian kita ganti supaya kita tidak kerja 2-3 kali ya, takutnya bocor di bagian sini. Soalnya setelah tadi kita buka itu ternyata bagiannya sudah mengeras. Nah, takutnya water pump juga bisa keluar di bagian situ. Nah, untuk coding itu dia menggunakan KWN. Kalau silang dalam tadi itu dia menggunakan ini ya, kodenya teman-teman bisa lihat di video. Nah, ini adalah kipas water pumpnya. Nah, ini adalah untuk salah satunya itu cara pasangnya juga sangat simpel ya. Jangan sampai terbalik juga. Untuk sisi yang bagian putihnya itu tetap di atas. Nah, dan ini teman-teman sebelum ganti seal mechanical pastikan dulu as water pump, as kipasnya ini tidak ada lecet ataupun tidak berkarat. Kalau sudah berkarat parah, saya sarankan ganti satu set saja karena percuma diganti sealnya doang. Ini adalah cara pemasangannya ya. Kalau kayak gini kan terbalik posisinya, dia yang hitam menghadap di bawah ya. Pemasangannya tidak perlu digetok, cukup ditekan aja karena ini posisinya sangat mudah ya, hanya karet ditekan sampai rasanya mentok. Terus sudah mentok seperti ini.
dan rata di bagian sisi-sisinya sudah selesai. Artinya setelah selesai kayak gini, teman-teman bisa langsung rakit kembali water pumpnya. Cara pemasangannya ya sangat simpel, jangan lupa dilumasi dulu oleh oli ya. Dimasukkan saja ke bagian lubang ini. Jadi setelah masuk digetok saja ya. Kalau masuknya itu susah ya wajar, jadi digetok secara perlahan, dia nggak keras-keras amat. Setelah digetok secara perlahan, sambil diperhatikan di bagian ujungnya ya. Bagian ujungnya itu udah sesuai atau belum dengan ukuran tadi. Buat teman-teman yang masih pemula, saya sarankan ukur di bagian luarnya. Di sini kan bearingnya ikut keluar, jadi nggak apa-apa, tidak masalah ya. Kita rapikan lagi. Nah, di bawahnya itu kita tahan di bagian kipasnya. Setelah itu teman-teman getok kembali bagian bearingnya menggunakan mata shock ya. Saya sini menggunakan bekas tracker karena ukurannya sesuai. Diketok aja secara merata sampai bearingnya itu rata kembali di posisi semula. Dan jangan lupa menggetuknya jangan satu arah, jangan miring, disesuaikan aja kondisinya. Jangan lupa tadi di bagian bawahnya ditahan, kalau enggak ya keluar lagi nanti kipas water pumpnya. Getok saja sampai rata secara perlahan. Jadi mungkin buat teman-teman yang masih pemula yang nggak masalah. Nah, setelah rata seperti ini dan pastikan sisi-sisinya sudah sesuai dan bagian water pumpnya itu bisa muter dengan lancar. Jangan lupa spinya itu dipasang kembali ya, spi water pumpnya itu. Jadi itu spi itu untuk mengantarkan putaran water pump yang dari gigi timing ya, mengantarkan putaran dari mesin yang memutar water pump itu. Nah, ini adalah spinya. Spinya ini ya sangat simpel cara pemasangannya, sama seperti biasa, digetok aja secara perlahan dan menggetok itu secara merata. Nah, setelah digetok kan kedua sisinya juga sama. Kalau sudah seperti ini ya, langsung aja kembali seperti semula. Nah, setelah itu tinggal dipasang ke mesin dan teman-teman langsung coba aja masih bocor atau tidak. Nah, untuk seal mekanikal ini biasanya rusak dan akibatnya ditimbulnya itu air radiatornya itu sering habis dan bocor di bagian water pump yang menetes. Biasanya itu dipastikan seal mekanikalnya. Nah, jika air radiator teman-teman kecampur dengan oli ataupun masuk ke dalam mesin, nah itu biasa disebabkan oleh seal yang kecil tadi. Itu adalah faktor penyebabnya. Jadi ada beberapa faktor penyebab air radiator itu cepat habis selain daripada untuk mungkin ada masalah yang lain. Kita akan bahas jika kita temukan gejala yang lain seperti termostat yang bermasalah ataupun air tutup radiator juga biasa sering menyebabkan air radiator itu cepat kering karena keluarnya lewat pembuangan. Kalau ini kan air radiator itu keluarnya itu lewat water pumpnya. Jadi sudah jelas masalahnya ada pada water pump. Pasang saja. Jangan lupa di bagian water pump itu ternyata ada 2 pintu well ya, jangan sampai nggak kepasang agar tidak selisih nanti dudukannya. Ini agak sedikit sasaran sedikit berkarat. Oke, mungkin cara pemasangannya cukup segini saja. Teman-teman bisa simak video ini sampai selesai. Jangan lupa tinggalkan komentar, like, comment, and subscribe juga ya jika video ini bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.